Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Devianti Amanda dengan NIM A1D1 24143 dan teman saya Salimatul Hairo dengan NIM A1D1244142. Saya Koirunisa Nur Hidayah dengan NIM A1D1241144. Saya Epi Sunardianto dengan NIM A1D1241145. Baik Bapak, di sini kami akan memaparkan materi tentang Aristoteles. Baik, sebelumnya pendidikan di Aristoteles ini menekankan pengembangan kebijakan intelektual dan moral. Nah, untuk mencapai kemajuan manusia atau eudaimonia. Nah, manusia itu eudaimonia kata Aristoteles. Nah, ada tujuan pendidikan Aristoteles nih. Tujuannya adalah mencapai eudaimonia atau manusia yang berarti menjalani kehidupan yang memuaskan dan berkembang. Nah, jadi Aristoteles ini menekankan manusia itu harus berkembang dan memuaskan kehidupannya begitu. Sebagai kewarganegaraan yang berbudi luhur. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus berbudi luhur begitu, seperti kata Aristoteles. Terus ada pengembangan holistik. Utamaan intelektualnya yaitu termasuk kebijaksanaan teoritis atau sophia dan praktis phronesis. Dan ada keutamaan moral. Nah, di sini berarti Aristoteles ini menekankan pengembangan holistik dan pengembangan moral. Jadi kita di zaman sekarang menurut Aristoteles tuh moral dan holistik itu utama, apalagi moral gitu Ya, kan. penting ya. Penting. Jadi ya begitu. Terus ada tahapan pendidikan. Nah, di Aristoteles ini dia juga memiliki tahap pendidikan. Yang pertama ada tahap pendidikan pada anak usia dini, yaitu sampai usia 7 tahun. Nah, di Aristoteles memfokuskan pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter melalui permainan dan kegiatan yang diawasi. Jadi kan anak PAUD kan lebih ke ajak main-main supaya bisa mengembangkan karakternya. Terus mengenal lingkungan dulu. Nah, tujuannya tuh untuk menanamkan kebiasaan dan kebaikan dasar. Terus ada pendidikan tinggi yaitu usia 21 tahun ke atas. Nah, ini dulu. Yang kedua ada pendidikan dasar yaitu usia 7 sampai 14 tahun. Nah, pada pendidikan dasar ini Aristoteles menekankan pada literasi dan numerasi dasar. Jadi menghitung gitu kan. Ya, Kan umurnya membaca. 7 sampai 14 kan. Jadi Sudah kayak belajar SMP. belajar menghitung, membaca. Dasar-dasarnya dulu. Serta pendidikan jasmani dan seni. Pendidikan moral berlanjut melalui penceritaan dan peniruan perilaku berbudi luhur. Berarti Turun-temurun ya ya, kan? dia mencontoh gitu kan Iya. apa yang dia lihat. Terus ada pendidikan menengah yaitu pada usia 14 sampai 21 tahun. Pendidikan ini tuh lebih terspesialisasi dan maju, di mana mereka tuh mempelajari mata pelajaran seperti tata bahasa, retorika, logika, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Ibaratnya tuh dari sekolah dasar yang cuma dasar-dasarnya baik, cuma dasar-dasarnya saja, lanjut ke pendidikan menengah yang agak lebih tinggi sedikit, Lebih merinci Ya, apalagi Nah. itu kan sampai umur 21 tahun. Jadi kayak usia kayak kita sekarang. Iya. Terus pada pendidikan menengah ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai intelektual dan persiapan untuk pendidikan tinggi. Ya, untuk kita lanjut ke pendidikan Iya. yang lebih tingginya lagi. Yang kayak di usia 21 ke atas kan. Iya. Nah, terus ada pendidikan tinggi yang telah bilang tadi, itu usia 21 tahun ke atas. Ini pendidikan itu berfokus pada filsafat, khususnya matematika, etika, politik, dan ilmu pengetahuan alam.
Nah, tahap ini bertujuan untuk mengembangkan kearifan teoritis dan mempersiapkan individu untuk kepemimpinan dan tugas kewarganegaraan. Oh, jadi kayak gini kan kita sekarang udah 19. Iya. Kalau 21 tuh kayak kita mau wisuda gitu kan. Iya. Nah, jadi mempersiapkan kita untuk melanjutkan kerja dalam Iya. pemimpin, jadi pemimpin. Jadi mungkin ada yang mau masuk ke Ya, politik, DPR, kan? politik Hmm. gitu. Terus kita lanjut ke peran guru. Nah, peran guru itu kebimbingan dan fasilitas. Membimbing dan memfasilitasi pembelajaran. Bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan. Kan jadi pembimbing, contoh, Ya, bukan sebagai contoh. sekedar ngasih pelajaran saja. Bagaimana tadi terkaitkan ke moral kan? Iya, karakter. Jadi guru tuh lebih kayak mencontohkan anak muridnya gini, moral yang baik, karakter yang baik, bukan mengarahkan juga bukan yang buruk-buruk. Intinya penting itu ke moral dan etika. Iya, moral dan etika. Terus guru harus mendorong pemikiran kritis dengan membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Membantu kan membimbing, Iya, bisa membimbing, membantu. Jadi kayak guru tuh sebagai fasilitas tadi kan, sebagai untuk siswa gitu. Contohnya tuh kayak guru tuh hendaknya memberikan contoh kepada anak murid seperti perilaku berbudi luhur dan menjadi contoh lagi moral bagi murid-muridnya. Ya, kayak tadi moral etika itu dari guru kan, jadi kayak guru tuh emang hal utama bagi apalagi anak SD. murid tuh akan mencontoh apa yang dia lihat kayak gitu. Iya, Jadi melihat cermin. apalagi dari sejak dini kan. Lanjut. Yang selanjutnya nih ada metode pengajaran. Metode pengajaran pembelajarannya nih praktis dan masih berdasarkan pengalaman. Menekankan pembelajaran melalui praktik. Jadi masih banyak kayak kita melakukan hal ini, nanti kita belajar dari pengalaman saat kita melakukan hal tersebut. Jadi Guru juga kan itu. iya, itu kita nanti mengaplikasikannya kepada murid agar mereka ini menghayati konsep-konsepnya. Yang selanjutnya metode dialektika. Metode dialektika ini mendorong untuk berdialog dan berdiskusi untuk mengembangkan pemikiran kritis, seperti yang tadi dibilang Wanda, pemikiran kritis tadi kan. Pemikiran kritis nih sebagai seorang siswa nih kita harus mengajak siswa kita untuk berdialog, Iya, agar mereka mau berpikir dulu sebelum mereka ini berbicara. bukan kayak asal ngomong. Iya, siswa ini harus belajar kebaikan melalui meniru perilaku baik dan berlatih secara berulang-ulang hingga tindakan baik tersebut menjadi kebiasaan. Tadi sama aja kayak peran guru tadi Iya. kan, jadi kayak Diajak kebiasaan dulu jadi. biar dia biasa. Kayak yang kalau gurunya waktu sholat harus sholat berjamaah, nah nanti murid ini lama-kelamaan walaupun tidak pas di sekolah dia akan terbiasa biasa juga juga dengan sholat di rumah. berjamaah kayak gitu. Terus kurikulumnya apa aja yang harus diajarkan nih? Yang pertama ada matematika. Matematika memberikan dasar logis yang kuat dan mengajarkan pemikiran analitis. Aristoteles ini melihat pentingnya matematika dalam memahami prinsip-prinsip universal. Sebenarnya matematika ini ilmu dasar yang memang benar-benar dibutuhin banget sih sampai kita kapanpun matematika ini sangat Iya, berguna. setiap bagaimana cek, iya setiap kehidupan. Walaupun di kuliah kita ngambil yang nggak ada matematika, tetap ada. Dari pasti. Yang kedua ada logika. Sebagai inti dari filsafat, logika ini adalah alat untuk menyusun argumen yang baik. Aristoteles sendiri mengembangkan silogisme sebagai metode untuk menganalisis dan mengorganisasi pemikiran. Jadi logika nih kita berpikirnya nih kritis banget nih di logika kita. Kayak kita tuh harus berpikir dulu sebelum kita melakukan tindakan. Iya. Terus juga kita tuh diskusi sama anak-anak gitu. Jadi anak-anak tuh lebih kayak banyak ngomong tapi ngomongnya tuh nggak asal-asalan. Yang selanjutnya ada tata bahasa. Penguasaan tata bahasa ini penting dalam menyampaikan ide dengan jelas. Aristoteles menekankan bahwa pemahaman bahasa adalah kunci untuk berkomunikasi secara efektif dan diskusi filosofis. Tata bahasanya masih berantakan, otomatis murid kita akan bingung dengan apa yang kita Dengan apa yang jelaskan. disampaikan. Jadi disampaikan tidak ada. Iya.
Kalau gurunya terbelit-belit ngomongnya jadi kayak murid pun akan bingung. bingung, ini ibu ini ngomong apa sih, kita nggak paham. Juga kita masih gunain bahasa-bahasa baku, bahasa dasar yang emang benar-benar itu tuh bahasa inti gitu loh, bahasa Indonesia, bahasa yang semua orang tuh tahu kayak gitu. Nah, selanjutnya ada retorika. Retorika ini berhubungan erat dengan kemampuan berbicara dan meyakinkan orang lain. Aristoteles memandang retorika sebagai seni penting untuk membujuk dan mempengaruhi, terutama dalam konteks politik. Oh, apa tadi? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Kita mengajak orang untuk mempengaruhi. Tapi pengaruh tersebut tuh harus pengaruh yang baik, jangan pengaruh yang buruk, diajar aja. Nah, selanjutnya ada ilmu pengetahuan alam atau IPA. Hal ini memberikan pemahaman tentang dunia fisik dan prinsip-prinsip mengatur alam. Aristoteles percaya bahwa pengetahuan empiris penting untuk mendukung argumentasi filosofis. Kayak kita belajar mengenal alam, mengenal dunia ini apa aja, kayak gitu yang ada di dunia ini. Selanjutnya ada etika. Etika sendiri adalah studi mengenai perilaku yang baik dan buruk. Jadi murid-murid ini harus bisa membedakan mana yang bagus, mana yang enggak, yang bagus harus dikembangkan, yang buruk ini ditinggalkan. Nah, selanjutnya ada politik, berhubungan dengan kehidupan sosial dan organisasi masyarakat. Aristoteles melihat bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berkontribusi dalam kehidupan politik dan sosial yang baik. Kalau percuma kalau orang itu pintar tapi nggak bisa bersosialisasi dengan baik. Kita di dalam belajar sekolah, di dalam kayak kuliah juga ini pasti diajarkan leadership atau kepemimpinan kayak gitu. Ya, kayak kalau kita di kuliah kan, kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya introvert. Iya. Pasti kita tuh susah gitu. Susah untuk ngerjain dapat teman, ngerjain tugas. Karena kita nih butuh banyak relasi Iya, kan. bukan Manusia cuma tuh kita makhluk sendiri sosial. aja. Iya, Iya, nggak bisa hidup sendiri. nggak bisa hidup sendiri. Jadi itu ada tadi kan IPA. Kayak kalau anak SD nih ya, kalau anak SD lebih kayak ke pertumbuhan gitu, Mengenal hewan ya, dulu. mengenal hewan dulu. praktikum. Terus lanjut lagi ke SMP, abis itu lebih dalam lagi. Di dalam lagi tentang hewan tuh, di dalam hewan tuh ada sel-sel lagi, ada Iya, apa. ke SMA lagi tambah Tambah dalam detail lagi, Iya. di dalam sel ini ada Kayak apa kita lagi. ngapain lagi? Ada praktikum-praktikum. Iya, praktikum. Iya. Di kuliah ada lagi praktikumnya. Iya, lebih detail lagi melanjutkan dari zaman SMA. Ya. Terus ada selanjutnya nih. Selanjutnya tuh komunitas dan kewarganegaraan. Nah, di sini pendidikan itu untuk kebaikan bersama. Di mana pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berkontribusi pada kebaikan bersama dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Aristoteles percaya bahwa warga negara yang berpendidikan baik sangat penting bagi masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kita bukan hanya untuk berpendidikan baik, maksudnya pendidikan kita tinggi tapi kita tidak bisa berkontribusi sama masyarakat kan percuma baik kan. Bermanfaat Bermanfaat, nanti ya. buat orang lain. Jadi kita tuh juga harus bisa memanfaatkan pendidikan yang tinggi itu. Seperti kita kan kuliah nih, kita pasti juga harus bisa berkontribusi untuk masyarakat. Misalnya ada acara apa Ada gitu, event apa event gitu apa kan. gitu, kita bisa masuk juga situ kan. Pasti dicari juga kan yang anak-anak kuliahan mana nih? Iya. Pasti mereka nih menganggap kita nih lebih Iya, dari masa dunia ada ini. bisa mereka. gitu kan? Terus pendidikan publik dan swasta. Aristoteles menganjurkan kombinasi pendidikan publik dan swasta. Meskipun keluarga memainkan peran penting dalam pendidikan anak usia dini, negara harus menyediakan pendidikan untuk memastikan bahwa semua warga negara memperoleh pelatihan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang berbudi luhur. Jadi nggak hanya dari internal aja, maksudnya dari keluarga kita aja yang mensupport kita untuk masuk ke pendidikan kan, tapi dari pemerintah pun harus mensupport kita. Jadi sehingga tuh antara diri pribadi sama pemerintah itu bisa bekerja sama untuk menciptakan masyarakat atau anggota masyarakat yang berbudi luhur. Kayak kalau dukungan dari pemerintah tuh kayak beasiswa gitu kan. Jadi kayak dia kurang mampu tapi dia mau swasta, ini tadi kan ada publik dan swasta. Nah dia mau swasta, pastikan kalau pemerintah tuh mendukungnya lewat beasiswa. Beasiswa. Jadi
kayak pemerintahan kita juga peduli akan pendidikan kita. Terus kan kalau di beasiswa kan jalurnya kan banyak itu kan, ada yang bukan dari yang- orang nggak mampu aja, cuma Iya, dari yang pintar dari gitu. berprestasi kan bisa Yang juga itu, berprestasi. ada yang dari akademik, dari non akademik. Dan macam-macam gitu kan. Berarti pendidikan menurut Aristoteles dengan yang sekarang ini tuh saling berkait Iya, berhubungan juga. berhubungan. Masih berlanjut lah. Ya, tapi kalau di Aristoteles ini lebih ke swasta gitu ya. Iya. Sama aja kan nanti itu beberapa tahun kemudian nih bakal kita yang memegang di negara ini. Jadi Iya. pemerintah pun harus dukung dong kita nih, harus lebih baik lagi. Iya, yang anak-anak pendidikan gitu kan. Terus keseimbangan dan moderasi, di mana di sini ada memiliki doktrin atau pemikiran rata-rata, yaitu pendidikan harus mengajarkan siswa tentang pentingnya keseimbangan dan moderasi dalam semua aspek kehidupan. Keutamaan terletak pada menemukan jalan tengah di antara dua hal yang ekstrim, dan pendidikan harus membantu individu belajar untuk menavigasi keseimbangan ini. Jadi kita tuh harus sama rata gitu, seimbang atau Aristoteles. Aristoteles nih. Jangan kayak dilebih-lebihkan yang ini, dilebih-lebihkan yang itu. Tapi kita harus seimbang gitu. Seimbang. Antara pendidikan sama yang ya, luar pendidikan gitu. Terus juga nih pendidikan ini kan untuk bisa membedakan baik dan buruk kan, bisa juga menjadi penengah di antara dua hal yang ekstrim. Iya. Terus juga Aristoteles ini kayak menekankan kita tuh akan pengembangan kebijakan dan intelektual gitu, apalagi moral, berbudi luhur kata Aristoteles. Kayak kalau zaman sekarang tuh kan emang itu yang harus kita tanam. Soalnya anak-anak zaman sekarang tuh lebih kayak krisis krisis moral. moral, krisis benar. moral benarnya. Karena ya dia lah orang perkembangan anak-anak perkembangan. SD sekarang nih kayak mana. Semua tuh karena pengaruh dari teknologi Iya, dan globalisasi. Kan dulu kita belum tuh pegang-pegang HP. Iya, waktu belum SD. ada HP. Sekarang ini anak SD udah punya HP satu-satu. Nah, berarti pemikiran Aristoteles ini udah bijak dari dulunya, tapi nggak dikembangkan gitu. Iya. Tapi sekarang lagi malah nurun lagi karena adanya media sosial gitu. Jadi anak-anak makanya. ya, Globalisasi. jadi anak-anak tuh lebih kayak ke HP, bukan nggak tahu dia yang mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Asal bisa diakses semua. Iya gitu. Terus juga filsafat Aristoteles ini menganjurkan pendidikan yang terstruktur dan holistik yang dipandu oleh prinsip-prinsip pembelajaran faktis tadi, terus pembiasaan dan pengembangan kebijakan gitu. Jadi kayak warga negara kita tuh berbudi luhur dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu. Dan semua itu konsepnya terstruktur ya, jadi nggak ada salah konsep, maksudnya dari anak ini itu tuh emang Iya. ada muatan-muatannya gitu kan, Sesuai sama kapasitasnya. Iya. ya. kapasitasnya. Yang udah dijelaskan sama Salima tadi kan, kalau anak usia dini kayak gini Bermain caranya, terus anak menengah kayak gini, yang usia Bertahap lah. iya Bertahap. pendidikan tinggi kayak gini, jadi bertahap, jadi emang terstruktur gitu dari 7 sampai 14, dari 6 sampai 7 gitu, jadi emang terstruktur menurut Aristoteles ini. Nah bagi kalian zaman sekarang ini masih bisa nggak masuk dengan cara mengajar metode pembelajaran dari Aristoteles ini? Sangat masuk sih. Masuk banget sih malah. Karena lebih mengajar moral. Ya, semua itu tergantung sama gurunya. Jadi Iya. gurunya itu tuh harus tahu juga kan dengan metode yang pengajaran dari Aristoteles. Karena semua berawal dari gurunya kan. Ya, Apalagi etika dan moral. ya kebiasaan apalagi kan, kebiasaan juga kayak anak-anak nih. Kalau seperti kata Nisa sama Salima tadi kan, anak-anak kalau di rumahnya nggak sholat, tapi waktu belajar agama sama guru agamanya di sekolah harus sholat. Jadi dia kan terbiasa Biasa. gitu. Kayak ada ketinggalan gitu. Walaupun perlahan-lahan dari cuman waktu zuhur aja gitu. Tapi pasti akan berlanjut-lanjut. Jadi awalnya terpaksa, nanti kebiasaan. jadi kebiasaan itu kebiasaan yang baik gitu. Jangan ajarkan kebiasaan yang buruk yang kayak nyontoh ya atau gimana sebagainya gitu.
Terus bagi kalian kayak mana nih yang harus diajarkan berkaitan dengan tata bahasa tadi yang dijelaskan oleh Nisa tadi? Kayak kenapa sih harus berhubungan dengan tata bahasa gitu? Karena dia tuh lebih biar guru tuh menjelaskan dengan bahasa yang baik. Kalau kita berbelit-belit kayak yang dikatakan Isa tadi kan, guru tuh anak murid kan bisa tidak paham dengan apa sih yang dijelasin sama guru tuh. Terus di dalam satu kelas itu kan nggak cuman misalnya guru ini menggunakan bahasa dari daerahnya gitu Iya. kan. Dan satu kelas itu kan nggak cuman dari daerahnya dia aja gitu. Jadi lebih baiknya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik yang bagus. Jadi semua anak murid itu bisa menangkap pelajarannya atau berita dari guru itu dengan baik. Itulah gunanya belajar tata bahasa bagi guru, supaya guru tuh pas mengajar tidak berbelit-belit, Tertata bahasanya, Iya, kayak tertata. pakai bahasa Indonesia yang benar. baik. Ya. Penyampaiannya juga tidak tentu. Iya, kayak ada itunya. Terus bagi Wisnu nih, kenapa kita harus pendidikan? Kalau bagi Aristoteles ini kan pendidikannya untuk kebaikan bersama. Nah, menurut Wisnu nih, betul nggak gitu kayak kalau sekarang pendidikan untuk kebaikan bersama atau untuk sendiri aja gitu? Ya kalau menurut saya sih pendidikan Aristoteles ini emang untuk bersama, karena kita berpendidikan itu nantinya kita akan terjun ke masyarakat langsung. Jadi itu tuh nanti semuanya yang sudah kita tempuh, kita tampu untuk belajar itu kita tuangkan lagi ke masyarakat. Jadi kita nggak cuma untuk kita aja gitu. Jadi kita ini maksudnya tuh sambil beramal lah gitu untuk orang-orang yang luas lagi. Maksudnya tuh menuangkan lagi ilmu yang sudah kita dapatkan. Apalagi untuk misal kita ada teman nih yang dia nggak mampu, nggak bisa untuk kuliah, jadi kita bisa lah berbagi ilmu. Ya, juga namanya tadi kebaikan bersama gitu kan. Jadi kayak kita tuh menuangkan ke orang juga, bukan untuk diri sendiri. Ya kan peran guru emang gitu kan. Percuma pintar tapi nggak bermanfaat Ilmu bagi yang yang tidak lain. dimanfaatkan kan. Jadi kayak percumanian gitu kan. Terus nih Salima, kenapa sih di Aristoteles ini menekankan adanya tahap pendidikan gitu? Kayak kenapa nggak bisa meratakan aja gitu? kan anak usia dini kan masih kecil, jadi kita tuh perlahan-lahan lah mengenali pembelajaran itu dari bermain sambil belajar. Terus pas waktu SD tuh di tahap dasar-dasarnya, jadi anak-anak tuh nggak kaget gitu waktu kok bisa aku dari umur 7 tahun tuh udah ke yang tinggi-tinggi. Aritmatika. Iya, jadi di tahap-tahap kan biar dia tuh nggak kaget, jadi bisa diangsur-angsur lah pemahaman itu dari yang dasar langsung ke tinggi. Dari yang PAUD kan gini-gini. Berarti bagi Aristoteles ini tahapan pendidikan itu penting ya. Karena ya kalau nggak adanya tahapan pendidikan seperti kita sekarang kan adanya PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan kuliah. Nah itu tahapan pendidikannya itu penting. Kalau nggak ada itu nanti anak 7 tahun masa kita kasih filsafat Ya nggak Iya. sesuai Ya, dong nggak sama sesuai. kapasitas Iya. otaknya Nggak dia. tidak sesuai, belum nyampe. Belum siap dikasih Iya. materi yang seberat itu. Nah, makanya pentingnya ada sekolah gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak kalau SD kayak gini bukunya, kalau SMP kayak gini bukunya. Biasanya kan kalau anak TK bukunya banyak gambar tuh. Berwarna. Iya, bahasanya palingan cuma body book. Iya, itu kelas 1 kelas 2 itu, SD juga iya, masih kayak masih gitu. kayak Masih kayak gitu. Pas udah kelas 3 agak tinggi. Ya, mulai bertahap. Mulai bertahap itu Tambah tadi adanya tahapan pendidikan di Aristoteles ini berarti penting banget ya. Iya, penting. Terus ini kenapa sih di Aristoteles itu kita harus seimbang gitu? Kayak kenapa nggak kayak pendidikan SMA ini lebih itu gitu? Kenapa harus seimbang antara SMA? Maksudnya seimbang di sini nih kayak kalau SD ya itu ajarannya sesuai gitu. Karena tadi kan dari konsepnya Aristoteles tadi kan sudah
jelas tuh katanya kan pendidikan itu harus yang terstruktur kan. Ya. Iya. Jadi setiap dari jenjangnya itu pasti ada muatannya sendiri kan. Seperti dari kita belajar matematika nih, dari anak usia dini kita sudah diajarkan matematika, tapi itu matematika Baru mengenal angka dulu. mengenal angka, mengenal huruf-hurufnya kan. Jadi ada tingkatannya, nanti di SD kita belajar perkalian, pembagian, nanti di atasnya lagi kita belajar apa gitu kan. Jadi sama rata gitu kan. Sama rata gitu, enggak, maksudnya tuh enggak ratanya, tapi emang sudah sesuai dengan Iya, sesuai muatannya. dengan sesuai dengan muatannya. Jadi porsi masing-masingnya gitu. Jadi kayak Aristoteles ini emang terus juga emang dia tuh menekankan kepada moral tadi kan. Iya. Jadi kayak kalau nggak ada moral, nggak itu maksudnya tuh nggak berjalan gitu. Karena ya nggak ada moralnya tadi. Kalau ada moral ya bagus. Apalagi gurunya. Guru harus bermoral. Iya, karena kalau nggak bermoral nanti siswanya Tidak bermoral. iya Karena kita adalah Kan contoh guru itu dari contoh. iya cerminan. cerminan. Siswa itu cerminan dari muridnya. Dari gurunya. Iya. Kalau gurunya berperilaku buruk dan moralnya buruk, pasti siswanya juga gitu kan. Kayak nurut gitu kan. Nah, di Aristoteles ini sama nggak sih sama Plato tahapan pendidikannya? Sama, tapi Lebih itu nggak sih Plato? lebih banyak Plato. Iya, Plato sampai umur 50-an. Ya itu memang Sampai dewasa. emang ke aplikasinya atau penerapannya dalam kehidupan. Kali ini kan tadi kan sampai umur berapa tadi? 21 kan. Sebatas perguruan tinggi. Ya kalau itu kan memang penerapannya di dalam kehidupan. Seperti tadi kan ada dialektika tadi kan, Iya. itu berguna juga untuk pas musyawarah kalau kita di umur-umur lagi tua-tua gitu, entah lagi ada pemilihan Udah ketua RT, bapak-bapak, ketuanya, pembentukan panitia pas PHBI, hari-hari besar kan, itu kan membutuhkan dialektika juga kan kita. Jadi kita membutuhkannya untuk pas penerapan di masyarakat. Pengertian masyarakat. Jadi emang kalau tahapan pendidikannya lebih detail lagi Plato. Iya. Kalau lebih ringkasnya sesuai dengan kita tuh itu Aristoteles. sampai 21 tahun ke atas gitu. Terus ada lagi nggak? Apa nih kira-kira? Bisa dibahas lagi. Kayak Tuh, dari bisa pendidikan dari tokoh-tokoh pertama kan kemarin tuh. oh yang itu Sebelum Plato kan ada Johan. John, Plato, sama yang Aristoteles ini lebih mengajarkan kita tuh harus ke moral dah, moral kan? Moral, ya, moral. Ya. Sebenarnya tokoh-tokoh filsuf ini emang menekankannya pada moral terlebih dahulu. Berarti moral itu nomor satu. Mm. Habis itu baru ke pendidikan. Nah, itu ada juga tuh Socrates kemarin. Iya, Kalau Socrates Socrates. tuh lebih kayak kita tuh harus berpikir kritis. Nah, tapi yang urutan keduanya pasti juga ya moral. Moral. Tadi moral dan etika. Tapi kalau di Socrates tuh lebih menekankan murid dan gurunya tuh lebih kayak berpikir kritis gitu. Kalau Iya, Plato Plato juga berpikir kritis dan moral kita juga. Tapi kalau Di Aristoteles ini lebih mengutamakan moral dan etika, baru siswa dan muridnya tuh berpikir kritis. Karena nanti tuh yang dipakai di masyarakat tuh ya emang pikiran kritis sama moral kita. Iya. Pasti yang dipandang terlebih dahulu nih, oh ini orangnya nih sifatnya bagus, pintar lagi, pasti kayak gitu kan. Ya pada intinya ya moral dan yang berpikir kritis itu. Soalnya semuanya berkaitan dengan moral dan berpikir kritis. Semua tokoh kayaknya kan, dari mulai Socrates, Plato yang sudah kita bahas, Berarti Socrates. mereka mementingkan berpikir kritis ya Iya. dari tokoh-tokoh tersebut. Iya, semua tokoh kayaknya ya. Ya, karena kan kalau orang yang pikirannya kritis ya pasti moralnya bagus karena mereka nih berpikir dulu sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sesuatu. Makanya dia berkaitan kan. Ya kesimpulannya tuh filsafat pendidikan Aristoteles ini menekankan pengembangan
kebijakan intelektual dan moral untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan sejahtera gitu. Jadi kayak warga negara Indonesia ini harus sejahtera, seimbang semuanya. Terus filsafat ini juga menganjurkan pendidikan yang terstruktur dan holistik yang dipandu oleh prinsip-prinsip pembelajaran praktis, pembiasaan, pengembangan kebajikan dengan tujuan akhir mempersiapkan individu menjadi warga negara yang menjadi yang berbudi luhur, bertanggung jawab, baik gitu. Karena ya pada intinya tuh Aristoteles ini membuat warga negara tersebut akan pentingnya itu moral dan etika gitu. Jadi moral warga negaranya tuh berbudi luhur, bertanggung jawab, sejahtera jadinya, nggak ada simpang siur segala macam. Karena ya kalau warga negaranya bermoral, beretika, nggak mungkin ada yang korupsi gitu. Ada yang Dia kalau takut misalnya dia di zaman-zaman di tingkatan SMA itu kan kalau misalnya bermoral dan itu kan pasti nggak ada tuh namanya tawuran apa-apa. Iya, kalau sama SMA gitu. Kayak kalau SMP juga nggak ada yang kalau dia lomba tuh curang gitu. Jadi sportif dia, Pembulian juga, ya. Itulah butuhnya Butuhnya moral dan moral dan etika. etika. Ya, mungkin sekian paparan materi dari kelompok kami, Bapak. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey,